mahasiswa UHAMKA dengan prodi profesi apoteker angkatan 39. Kami akan mempraktikkan konseling asma dengan penggunaan inhaler dengan saya Sulawak Sulistiani sebagai apoteker dan saya Nur Azizah sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Selamat siang, selamat datang di apotek UHAMKA dengan saya apoteker Vita yang saya bantu, Mbak. Selamat siang, Mbak. Kemarin saya habis periksa dari dokter dan kata dokter saya ada keluhan asma, jadi saya diberikan resep. Lalu saya ingin menebus resep ini, Mbak. Sebentar ya, Mbak, saya cari resepnya dulu. Ya. Baik, Mbak, untuk resepnya atas nama Nur Azizah, umur 23 tahun. Untuk resepnya diberikan oleh dokter Rizky ya, Mbak? Iya, Mbak, benar. Sebentar ya, Mbak, saya cek dulu obatnya, nanti saya panggil lagi. Silakan duduk dulu, Mbak. Baik, Mbak. Atas nama Nur Azizah. Iya, saya, Mbak. Ini ya, Mbak, ada obatnya. Di sini resepnya ada obat Seretide Diskus. Obat ini berfungsi untuk melancarkan pernafasan dan juga meredakan sesak nafas Mbaknya ya. Sebelumnya Mbak pernah menggunakan obat ini? Belum, Mbak. Sebelumnya belum pernah. Baik, kalau begitu jika Mbak berkenan, bisakah saya meminta waktu Mbak untuk saya menjelaskan terkait informasi dan penggunaan obat ini? Kira-kira lama nggak ya, Mbak? Soalnya saya mau kerja. Tidak, Mbak, hanya membutuhkan waktu 5-10 menit saja. Oh, ya udah, boleh deh, Mbak. Baik, kalau begitu Mbak bisa melakukan pembayaran dulu di kasir. Setelah itu bisa menemui saya di ruang konseling ya, Mbak. Ya, baik, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Mbak. Waalaikumsalam, selamat masuk, Mbak. Iya, Mbak. Silakan dulu, Mbak. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya berterima kasih ya, Mbak, untuk meluangkan waktunya. Perkenalkan, nama saya apoteker Vita. Saya apoteker yang bertanggung jawab di apotek ini. Saya izin ya, Mbak, untuk mengkonfirmasi resepnya. Untuk resepnya ini untuk resep asma ya, Mbak? Iya, Mbak. Atas nama Nur Azizah, Iya, Mbak. umurnya 23 tahun. Ya. Resep ini dari dokter Rizky ya, Mbak? Ya, benar, Mbak. Baik, kalau begitu saya izin untuk menjelaskan sedikit mengenai tujuan konseling ini. Tujuan konseling ini diharapkan Mbak bisa menggunakan obat ini dengan baik dan benar. Di samping itu juga dapat meningkatkan pengetahuan Mbak mengenai informasi penggunaan obat ini agar Mbak lebih disiplin dan patuh dalam penggunaannya ya, Mbak. Ya. Baik, kalau boleh tahu untuk keseharian Mbak ini apa ya? Seharian saya cuma kerja aja, Mbak. Cuman saya kerjanya itu setiap hari naik motor. Baik. Apakah Mbak ada alergi obat? Kalau alergi obat saya nggak punya, Mbak. Setelah itu saya izin bertanya, Mbak, apa Mbak sedang hamil atau sedang menyusui? Oh, enggak, Mbak. Saya masih single kok. Baik, kalau begitu saya ingin bertanya, apakah dokter memberitahu bagaimana penggunaan dari obat itu? Enggak, Mbak. Dokter hanya memberikan resep ini aja. Baik, apakah dokter juga memberitahukan tentang informasi lain mengenai obat tersebut? Enggak juga. Berarti dokter hanya memberikan resep saja ya, Mbak? Iya, Mbak, benar. Lalu apakah dokter memberitahu harapannya setelah penggunaan obat ini? Dokter hanya berkata semoga saya lekas membaik asmanya. Baik, kalau begitu saya izin menjelaskan sedikit mengenai asma ya, Mbak. Jadi asma itu merupakan penyakit saluran pernafasan disertai dengan sesak nafas karena adanya peradangan, Mbak, atau karena adanya penyempitan saluran pernafasan. Jadi di resep ini ada Seretide Diskus ya, Mbak. Saya meminta obatnya, Mbak. Boleh. Baik, saya terima yang Mbak obatnya. Jadi di resep ini terdapat Seretide Diskus ya, Mbak. Jadi untuk sediaannya diskus isinya salbutamol sinovat dan fluticasone propionat. Untuk penggunaannya 2 kali sehari, pagi dan malam. Jadi obat ini berfungsi untuk meredakan gejala asma atau meredakan sesak nafas Mbak.
Di dalam sini itu ada satu diskus yang isinya 60 inhalasi ya Mbak. Apabila angka dosis di sini menunjukkan warna merah, berarti tandanya peserta diskusnya sudah mulai habis ya Mbak. Oke Mbak. Baik, ini untuk bentukan serta diskusnya isinya 60. Jadi di sini ada dosis counternya ya Mbak, di mana dalam setiap pemakaiannya itu akan berkurang satu angka dari jumlah sebelumnya. Misalnya di sini kan ada 60, ketika Mbak memakai akan berkurang menjadi 59, begitu seterusnya ya Mbak. Baik, yang pertama Mbak bisa pegang di suhu sejajar seperti ini, lalu Mbak bisa letakkan ibu jari di bagian thumb gripnya ini, dorong ke kanan sampai bunyi klik ya Mbak. Nah di sini Mbak bisa lihat kalau misalnya ada mouthpiece-nya atau tempat hirupnya. Setelah itu Mbak bisa dorong tuasnya sampai bunyi klik ya. Setelah bunyi klik, di sini berarti obatnya sudah ada dan siap dipakai. Sebelum dilakukannya penghirupan, Mbak keluarkan nafas dulu secara maksimal, lalu tekan bibir di tempat mouthpiece-nya ini, seperti ini ya Mbak. Lalu hirup secara dalam dan cepat, tunggu 5-10 detik ya Mbak. Setelah itu Mbak bisa keluarkan nafas dengan secara perlahan. Jangan lupa setelah kemudian ini Mbak bisa kumur-kumur mulut Mbak dengan menggunakan air. Kalau sudah selesai dan tidak dipakai, Mbak bisa menutupnya kembali dengan cara meletakkan ibu jari di thumb gripnya ini, lalu mendorongnya ke arah yang berlawanan ya Mbak, seperti ini. Begitu ya Mbak cara pemakaiannya. Saya paham. Baik, saya juga akan menjelaskan. Jadi untuk penyimpanan obat ini Mbak bisa disimpan di tempat yang sejuk, yang kering, tidak terpapar cahaya matahari, dan jangan disimpan di atas suhu 30 derajat Celcius ya Mbak. Untuk efek sampingnya, ini dapat menyebabkan infeksi jamur pada mulut dan radang tenggorokan. Jadi mengapa itu sangat penting untuk Mbak bisa berkumur-kumur setelah pemakaian obat ini untuk menghindari potensi infeksi jamur di mulut ya Mbak? Iya Mbak. Baik, ada cara penggunaan lain yang Mbak bisa lakukan untuk meredakan gejala asma Mbak selain penggunaan obat ini ya Mbak, seperti misalnya Mbak menghindari dari bahan alergi yang dapat memicu gejala asma Mbak dari luar rumah atau tempat kerja Mbak. Yang kedua juga menghindari obat-obatan yang dapat memperberat gejala Mbak atau gejala asma Mbak, seperti penggunaan aspirin. Dan yang terakhir dianjurkan untuk Mbak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan secara rutin ya Mbak. Baik Mbak. Baik, kalau begitu jika Mbak berkenan, bisakah saya meminta Mbak untuk menjelaskan kembali tentang informasi yang saya jelaskan tadi? Jadi ini kan tadi saya dapat obat Seretet Diskus. Dalam satu obat ini ada dosisnya 60 inhalasi ya Mbak. Lalu untuk setiap penggunaannya itu jadinya berkurang satu dosis. Jadi dari 60 bisa jadi 59, begitupun selanjutnya. Lalu kata Mbaknya tadi kalau misalnya warnanya udah merah di sini akan itu tandanya obat sudah mau habis. Jadi untuk cara penggunaannya tadi digeser sampai bunyi klik, lalu tuasnya juga sampai bunyi klik seperti ini ya Mbak. Nah, sejajarkan dengan mulut. Lalu sebelum digunakan saya keluarkan nafas secara maksimal, lalu ditempel ke mulut dan hirup dengan cepat dan dalam. Habis itu tahan 5-10 detik ya Mbak. Terus jika sudah keluarkan nafas secara perlahan. Lalu setelah dikeluarkan nafasnya bisa kumur-kumur dengan menggunakan air. Jika alat ini sudah tidak digunakan lagi bisa ditutup kembali. Lalu untuk penyimpanannya ini bisa disimpan di suhu sejuk dan terhindar dari sinar matahari. Untuk efek sampingnya tadi kata Mbaknya itu bisa menyebabkan infeksi mulut. Lalu ada terjadi peradangan. Jadi selain saya bisa menggunakan obat-obat ini, saya juga bisa melakukan dengan cara menghindari bahan-bahan alergi yang bisa memicu saya asmanya kambuh lagi, atau saya bisa menghindari juga mengkonsumsi obat-obatan yang memicu asma saya kembali kambuh. Lalu saya juga bisa rutin mengkonsumsi sayur dan buah. Itu kan Mbak.
Iya, betul Mbak. Baik Mbak, saya kira Mbak sudah paham. Bolehkah saya meminta kembali obatnya untuk saya masukkan? Ini Mbak. Baik, sebentar ya Mbak. Ini untuk obatnya ya Mbak. Iya Mbak. Di resep ini tidak dapat diulang lagi ya Mbak. Apabila seretai diskusinya sudah habis, Mbak bisa konsultasikan kembali dengan dokter ya Mbak. Oh gitu ya Mbak. Oh udah. Iya baik. Sebentar Mbak, ini saya ada kartu nama. Apabila Mbak nanti akan ingin mengkonsultasikan kembali terkait dengan obat tersebut, Mbak bisa menghubungi nomor yang ada di kartu nama saya ya Mbak. Oh iya Mbak, baik. Baik, saya izin untuk meminta tanda tangan Mbak untuk bukti bahwa Mbak pernah melakukan konseling. Ini sudah Mbak. Baik Mbak, kalau begitu konselingnya sudah selesai. Terima kasih banyak ya Mbak atas waktunya. Semoga lekas sembuh Mbak. Ya, terima kasih banyak juga ya Mbak. Selamat siang. Sama-sama Mbak, selamat siang, hati-hati. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, Komen dan subscribe